Ya, halo teman-teman. Kali ini kita akan membahas mengenai korespondensi bisnis. Nah, di sini teman-teman ada yang tahu nggak apa sih itu korespondensi? Saya akan mulai dari korespondensi ya. Korespondensi atau surat menyurat adalah salah satu bentuk komunikasi dengan mempergunakan surat sebagai alat. Sedangkan dalam arti luas, komunikasi merupakan proses penyampai pendapat, pesan, atau lambang yang mengandung pengertian antar perseorangan atau golongan. Nah, untuk surat sendiri itu adalah alat komunikasi tertulis yang berasal dari satu pihak dan ditunjukkan dari pihak lain untuk menyampaikan berita dengan demikian jelas bahwa surat sangat penting, artinya dalam membantu memperlancar tercapainya tujuan organisasi. Kemudian apa sih fungsi dari surat tersebut? Fungsi surat yakni sebagai wakil dari pengirim atau penulis, kemudian sebagai bahan bukti, pedoman dalam mengambil tindakan lebih lanjut, dan alat ukur kegiatan organisasi. Kemudian juga berfungsi sebagai sarana memperpendek jarak. Itu sebagai fungsi abstraknya ya teman-teman. Kemudian ada syarat-syarat untuk membuat surat menjadi lebih baik, surat yang baik. Yang pertama itu ada harus membuat secara objektif dan bukan subjektif teman-teman ya. Kemudian membuat surat harus sistematis, susunan isi suratnya tersusun sistematis, secara sistematis. Kemudian singkat dan tidak bertele-tele. Jadi orang itu jelas menerima apa informasi yang terdapat dalam surat tersebut. Kemudian itu surat ditujukan kepada siapa, jelas dari mana, tentang apa, itu harus jelas. Isinya harus lengkap. Dan yang penting itu harus sopan. Jadi menulis surat itu harus sopan, bahasanya nggak bahasa sehari-hari kita. Nah, untuk macam-macam surat itu yang pertama menurut wujudnya. Apa sih surat menurut wujudnya? Itu contohnya seperti kartu pos, warjat pos, surat bersampul, memorandum dan nota, telegram, dan surat pengantar, dan masih banyak lagi sebenarnya. Kemudian menurut tujuannya, itu ada surat pemberitahuan, surat perintah, surat permintaan, surat peringatan, surat panggilan, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga menurut sifat, isi, dan asalnya, itu ada 4: surat dinas, surat niaga, surat pribadi, dan surat yang isinya masalah sosial. Kemudian yang keempat menurut jumlah penerima, itu ada surat biasa untuk satu orang, itu surat biasa, dan ada surat edaran. Kemudian yang kelima menurut keamanan isinya, ada surat sangat rahasia, surat rahasia, dan surat biasa. Keenam ada menurut urgensi penyelesaiannya, yaitu surat sangat segera, surat segera, surat biasa. Yang terakhir menurut prosedur pengurusannya, itu ada surat masuk dan surat keluar. Cukup jelas ya teman-teman, itu contoh-contohnya yang saya berikan. Kemudian bahasa surat. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit. Bahasa surat yang baik itu bahasa praktis ya teman-teman. Maksudnya itu menggunakan kata yang minim, dapat dimengerti artinya oleh penulis surat. Penulis mampu menggunakan kata tersebut. Kemudian kata yang digunakan itu harus sederhana, umum. Jadi semua yang menerima surat itu juga paham, bukan kata daerah atau asing, biar lebih mudah dipahami. Kemudian langkah-langkah menyusun surat. Ada 4 langkah menyusun surat yang benar.
Yang pertama itu kita harus menentukan tujuan. Tujuan kita membuat surat itu apa? Kita harus jelas. Kemudian mengadakan pencatatan atau inventarisasi terhadap masalah-masalah yang akan dikemukakan di dalam surat, termasuk mengumpulkan referensinya. Yang ketiga itu menyusun masalah pada butir A secara sistematis sesuai dengan kaitan dan urutan masalahnya. Dan yang keempat itu menguraikan atau menjabarkan butir C ke dalam kalimat surat. Nah, itu merupakan 4 langkah dalam menyusun surat yang benar, yang baik. Itu 4 langkah itu, teman-teman. Nah, ketika kita sudah menulis surat, membuat surat, kita juga harus tahu bagaimana cara pengiriman surat yang benar. Ini bisa teman-teman pelajari. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengiriman surat itu ada 3. Yang pertama, bagian surat. Hal ini penting diketahui sebab bagian surat mempunyai arti dan fungsi yang berbeda. Kemudian yang kedua, bentuk surat dan teknik pengetikannya. Dan yang ketiga, penyusunan isi surat yang merupakan bagian terpenting dari sebuah surat. Ini menyangkut bagaimana kita menyusunnya, bahasa yang bagaimana yang sebaiknya kita gunakan itu gimana gitu. Kemudian yang terakhir adalah macam-macam bentuk dari surat resmi. Yang pertama itu ada bentuk lurus penuh atau full block style. Kemudian ada bentuk lurus atau block style atau juga modified block style. Kemudian bentuk setengah lurus atau semi block style, bentuk sederhana atau simplified style, dan bentuk lekuk atau intended style. Intended style itu bentuk lekuk tadi. Kemudian ada bentuk alinea menggantung atau hanging paragraph, dan lagi bentuk dengan perihal atau pokok surat, atau juga subject notice. Itu adalah bentuk-bentuk dari surat resmi. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya untuk teman-teman tadi yaitu korespondensi atau surat tadi adalah salah satu bentuk komunikasi dengan memperhatikan atau dengan menggunakan surat sebagai alat. Oleh karena itu, korespondensi merupakan salah satu alat komunikasi yang penting dan setiap waktu dilakukan dalam tugas sehari-hari dalam kantor. Jadi yang perlu diingat adalah korespondensi itu surat digunakan sebagai alat komunikasi. Dan untuk surat sendiri tadi adalah alat komunikasi tertulis yang disampaikan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Dan yang terakhir, perlu diusahakan agar dapat membuat surat dengan baik, sebab penilaian negatif terhadap surat akan dapat mempengaruhi pula negatif dalam organisasi. Jadi teman-teman harus mengusahakan kalau membuat surat itu yang baik, sehingga organisasi juga mendapat nilai yang positif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih telah mau melihat video ini, dan bye-bye.